Hai, halo, apa kabar semuanya, teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Ada yang menarik sekaligus mengejutkan tentang Dokter Amin Rais ya. Tapi sebelum kita bahas, coba kita lihat ini dulu, video ini dulu ya. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Iya, itu adalah ramalan Gus Dur dan satu persatu ramalan Gus Dur ini menjadi kenyataan. Yang pertama adalah tentang kemarin Prabowo ya. Ini sudah diramalkan oleh Gus Dur ya. Prabowo itu yang paling baik hati, yang paling jujur, dan dia akan memangku negara ini, dan terbukti. Yang kedua adalah ramalan tentang Amin Rais ya. Gus Dur pernah mengatakan bahwa Amin Rais itu adalah penipu ya. Dan coba kita lihat ya. Dan satu lagi bro ya, Gus Dur juga pernah mengatakan pada akhirnya Amin Rais akan menjadi gelandangan politik. Nah, coba kita lihat ya video ini ya. Ini adalah Amin Rais ya, serobot ajudan ini demi salaman dengan Prabowo. Itu kan? Ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Wow. Nah buat saya Pak Prabowo itu patriot, paham masalah dan tegas. Dia bilang ya, tentu dia akan kembali ke Pak Prabowo karena Prabowo itu tegas dan berwibawa dan sebagainya, begitu kan ya. Jadi ini kontradiksi dengan beberapa bulan yang lalu, bro ya. Ada track record di situ ya, ada jejak digital di situ ya. Dan ini satu persatu ini memang ramalan Gus Dur ini benar-benar terbukti. Coba kita lihat Amin Rais di beberapa bulan yang lalu ya. Jadi tadi mengenai presiden itu harus disebut langsung namanya Anies Baswedan. Nah itu kan beberapa bulan yang lalu dia ini mendukung Anies Baswedan ya. Tapi ada klarifikasi juga ya di beberapa 6 bulan yang lalu mungkin ya. Dia juga mengundang Prabowo ya selain Anies gitu ya. Dan seperti itu dia sudah mengundang, bahkan bukan hanya itu ya. Coba kita lihat deh ini videonya lagi ya. Teman polisi, para intel yang di sini laporkan ke Pak Jokowi di Kartopuran kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar people power. Ya. Kemudian minta please Mr. Jokowi step down, stand down. You are not functioning as a good president. Ya. Iya. Itu adalah video setahun yang lalu. Tepatnya di tanggal 11 Januari 2023. Dia benar-benar melakukan hal itu. Jadi membuat people power ya. Jadi pengerahan massa di Solo, dan video itu sempat viral juga, dan juga pada saat itu Gibran juga sudah berstatement juga ya. Jadi dia Gibran ini menanggapi dengan biasa-biasa saja karena sepi pada saat itu memang ya. Coba Anda lihat lagi ya, di googling lagi ya bagaimana statementnya, dan sempat juga diwawancarai oleh Rossi pada saat itu. Sepi-sepi saja, dan Gibran menganggap biasa-biasa saja gitu kan ya. Karena memang sepi, dan sempat juga Hercules ya bro ya. Ini sudah siap-siap kalau memang ada people power, Hercules akan di barisan yang depan. Ada juga pada saat itu di mungkin beberapa bulan yang lalu gitu kan ya. Dan bukan hanya itu bro ya. Ada lagi video yang sangat mengejutkan ya. Coba kalian lihat dan kalian nilai sendiri bagaimana. Ini adalah track record, ini adalah jejak digitalnya ini. Seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Wow. Gibran bodoh dan memalukan. Wow. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan Sami Mawon. Nah, Jokowi menampakkan kebodohannya dan sekaligus ambisi butanya ketika menyatakan di berbagai forum bahwa sebagai presiden dia akan berkampanye
dan memihak paslon yang ada, yaitu ada anak ingusannya sebagai cawapres. Hampir semua kalangan marah dan malu pada sikap Jokowi yang sudah tidak lagi punya etik atau moral. Nah, Jokowi sekarang ini sedang dikeroyok oleh sebagian besar anak bangsa yang sudah sangat muak dengan pikiran dan perilaku Mas Jokowi yang sudah tidak punya rasa malu lagi. Jadi beban nasional ya Pak Jokowi itu sekarang. Paling tidak ada dua hal yang membedakan manusia dengan hewan. Wow. Pertama, manusia punya rasa malu, hewan tidak. Jadi kalau ada ayam jago mengejar-ngejar ayam betina tanpa rasa malu, ya wajar-wajar saja. Wow. Binatang atau hewan. Kemudian yang kedua, kebuasan memang melekat pada binatang seperti harimau atau serigala. Kedua binatang ini bisa mencapik-capik dan akhirnya memangsa korbannya secara sangat kejam. Wow. Tentu di kehidupan binatang hal ini wajar saja. Tetapi kalau manusia sampai kejam, itu tentu kita tidak bisa paham. Ya. Nah, puncak ketololan dan keugal-ugalan Jokowi tercapai ketika dia sudah berhasil membunuh demokrasi, memperlakukan rakyat seperti sekumpulan kambing congek, dan menganggap rakyat lebih bodoh dari dirinya. Ternyata tokoh yang tidak bisa menunjukkan ijazah SD dan SMP-nya, ini benar-benar sudah menjadi Pak Plonga-Plongo. Pak Plonga. Sampai sekarang memang ijazahnya tidak bisa ditemukan ya. Sudahlah Pak Jokowi, Anda sudah outdated, sudah usang, dan sudah disoriented, sudah tidak bisa membaca lagi perkembangan dan kemajuan dunia real. Sementara itu, proyek IKN itu hanya sebuah ilusi. Saya pernah ke sana, langsung melihat bahwa tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun investor asing mau menanam modal mereka ke IKN. Artinya apa? Karena IKN memang proyek abal-abal, useless dan waste. Tidak ada gunanya dan... Tadi melanjutkan pertanyaan dari teman Tempo Pak, setelah deklarasi tadi yang dilakukan oleh 4 partai. Iya bro ya. Jadi seperti itu ya. Terkesan mencela-mencela menurut saya ya. Dan banyak teman-teman netizen juga bilang, dan mungkin dari 85% atau 90% rakyat Indonesia bilang adalah sengkuni, menurut saya begitu kan ya, kan mencela-mencela. Kalau di zaman dulu, di zaman penjajahan itu ada mengatakan londo blangkonan gitu kan ya, itu istilah Jawa gitu kan. Londo blangkonan itu seperti ini, londo menang melak londo, Jepang menang melak Jepang, itu kan ya. Dan seperti itu bro ya. Dan menurut sekalian kalian semua bagaimana ya? Jadi di beberapa hari lalu tiba-tiba statement Bapak Amin Rais ini mendukung Prabowo, dan sempat juga salaman seperti gimana ya? Serobot ajudannya sampai seperti itu. Bertolak belakang atau kontradiksi dengan beberapa bulan yang lalu, sampai ngatain Pak Jokowi ini seperti tolol, dan terus plunga-plungu, terus diibaratkan seperti kalian lihat di video tadi seperti itu, bagaimana ya. Dan sekarang dia berusaha untuk mendekati Prabowo dan juga untuk mungkin mendukung ya. Tidak mungkin, ini jelas-jelas mendukung gitu kan ya. Bagaimana menurut kalian semuanya coy? Jadi lucu banget ya. Ini semakin membuktikan bahwa ramalan Gus Dur itu benar-benar terbukti ya. Sangat-sangat terbukti. Kita lanjut dulu ini ya. Ini benar-benar untuk mendukung Pak Prabowo, tanggapannya seperti apa Pak? Ya, jadi memang dalam Munas Partai Umat di Asrama Haji hampir setahun yang lalu, kita mengundang. Kita lanjut aja bro ya, kita lanjut aja langsung ke sini bro ya. Jadi kita ingat yang pada saat ini bro. Ya. Dihalangi oleh Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Nah, apain dendam sama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Nah,
pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Tidak ada. Mereka merasa dirinya benar ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri kok. Itu adalah Gus Dur di tahun 2002 bro ya. Jadi sudah berapa tahun itu. Dan sekarang itu memang terbukti ya. Ada indikasi menjadi gelandangan politik gitu kan ya. Banyak yang ngomong begitu ya. Di media-media masa juga terbukti memang Bapak Amin Rais menjadi gelandangan politik begitu ya. Ada ya. Coba di googling begitu ya. Oke, menurut sampean kalian semuanya bagaimana bro ya? Seperti ini. Silahkan ditulis ada di komentar ya. Di komentar kan ya. Waduh keren banget ini. Luar biasa banget. Londo Blangkonan gitu kan ya. Terima kasih. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh. Salam sehat untuk kalian semuanya. Keren, keren, keren.